Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Wah, puji Tuhan ya, semua dalam keadaan sehat. Karena kasih karunia Tuhan, kita bisa bertemu lagi dalam ibadah online pada hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita menghadap hadirat Tuhan, kita mau menyapa Tuhan dulu dengan menyanyikan lagu Hari Ini, Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyi lagi ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Adik-adik, dengan masih tetap berdiri, kita masuk ke dalam Fotum dan Salam. Kakak akan mulai Fotum dan Salam, lalu adik-adik akan mengikuti ya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Adik-adik katakan amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Adik-adik katakan salam juga. Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih, gimana sih perasaan adik-adik selama ada virus corona ini? Kalau kakak nih ya, kakak sih merasa takut. Karena takutnya kalau apalagi lagi pergi keluar rumah, ketemu nanti sama virus corona. Wah, mungkin adik-adik juga ada ya yang merasa sedih. Apalagi karena kita tidak bisa ketemu dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan sanak saudara, dengan kakak-kakak sekolah minggu juga dan teman-teman sekolah minggu. Wah, sedih ya, kakak juga sedih adik-adik. Tapi ada satu hal yang harus selalu kita yakini, bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menolong dan menjaga kita. Kasih Tuhan itu luar biasa adik-adik, tidak pernah terbatas. Tuhan pasti menolong kita dalam segala keadaan. Nah, Alkitab berkata dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Jadi sekarang adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu sedih lagi ya, karena Tuhan Yesus pasti menolong dan menyertai kita semua. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Alkitab. Tapi sebelumnya, kakak mau ajak adik-adik bernyanyi terlebih dahulu, baca Alkitab. Baca Alkitab dan doa tiap hari, Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau
tumbuh. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Kita memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan sehingga kita boleh paham apa firman yang akan Tuhan ajarkan hari ini. Yuk sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu membaca Alkitab, firman Tuhan yang hidup. Namun Tuhan, kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Kiranya Tuhan boleh mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kami semua boleh layak membuka firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Keluaran 32 ayatnya yang ke-11 sampai ke-12. Kakak bacakan ya. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murka-Mu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak Kau datangkan kepada umat-Mu." Demikian firman Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sudah siap mendengar cerita? Kita saksikan tayangan berikut ya. Adik-adik, lihat deh gambar ini. Gambar siapa ya? Ada orang banyak lagi berkemah. Ternyata itu adalah bangsa Israel. Bangsa Israel masih berkemah di padang gurun Sinai. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan karena ternyata Bapak Musa masih berada di atas gunung Sinai. 40 hari Bapak Musa berada di atas gunung Sinai dan sampai sekarang belum turun-turun juga. Mereka sudah mulai gelisah nih bangsa Israel. Tidak sabar menunggu. Mereka pikir Bapak Musa sudah mati. Terus nanti siapa lagi yang akan memimpin mereka? Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Nah, tapi ternyata masih ada Bapak Harun. Siapa Bapak Harun adik-adik? Iya, dia kakaknya Bapak Musa. Orang Israel memaksa Bapak Harun untuk membuat patung yang akan disembah sebagai Tuhan yang baru. Bapak Harun mengajukan syarat, yaitu mereka harus mengumpulkan emas. Tak disangka mereka betul-betul datang membawa emas itu. Akhirnya emas itu dibentuk, dipahat, menyerupai lembu jantan, binatang yang sangat dihormati oleh orang Mesir. Jadilah anak lembu emas. Orang Israel sangat senang karenanya. Mereka menari, mereka bergembira dan menyanyi. Mereka mengelilingi patung itu sambil menyembahnya.
Firman Tuhan yang mengajar mereka untuk tidak menyembah patung-patung sudah mereka lupakan. Aduh, begitu cepatnya ya mereka lupa firman Tuhan itu. Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Di atas Gunung Sinai, Tuhan tahu semua yang terjadi. Terdengar suara Tuhan yang bergemuruh. Bapak Musa kaget. Tuhan berkata, "Turunlah ke bawah, turunlah, lihatlah kelakuan bangsa Israel. Sangat menjijikkan." Suara Tuhan Allah semakin menggema. Bapak Musa sampai keringat dingin dibuatnya. Sekarang Bapak Musa tahu bahwa Tuhan sedang marah besar. Musa, sebentar lagi aku akan menghukum semua orang Israel itu. Aku sudah memutuskan untuk menghukum mereka karena perbuatannya sangat menyakiti hatiku. Betapa kagetnya Bapak Musa mendengar keputusan Tuhan itu. Firmanlah Tuhan kepada Musa, Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Tetapi akhirnya Bapak Musa memohon supaya Tuhan tidak menghukum orang Israel. Kata Musa, "Tuhan, Engkau penuh kasih dan pengampunan. Aku mohon ampunilah dosa mereka." Dengan sangat hati-hati, Musa memohon pada Tuhan agar dirinya sajalah yang dihukum oleh Tuhan. Asal Tuhan mau mengampuni dosa orang Israel. Bapak Musa berkata, "Aku saja Tuhan, biarlah aku saja yang dihukum." Begitu kata-kata Bapak Musa memohon dengan sangat agar Tuhan jangan menghukum orang Israel. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akhirnya, Tuhan berubah pikiran. Tuhan merasa kasihan dengan bangsa Israel, sehingga ia mengubah keputusannya. Nah, adik-adik, Tuhan sungguh tidak suka terhadap dosa, dan setiap dosa pasti ada hukumannya. Seperti misalnya,
Adik-adik tidak taat sama mama dan papa. Adik-adik tidak taat sama guru, lupa ngerjain PR. Pasti ada hukumannya. Nah, demikian juga Tuhan. Ketika kita berdosa, tentu ada hukumannya. Tapi adik-adik tidak perlu khawatir, karena kasih Tuhan jauh lebih besar daripada amarah Tuhan. Kasih Tuhan jauh lebih besar daripada penghukumannya. Itulah sebabnya Ia mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi siapa yang bersalah akan tetap menerima hukumannya. Kita dihukum bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, kita punya ayat hafalan yang terambil dari Matius 4 ayatnya yang ke-10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kita ulangi ya. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kita ulangi sekali lagi. Matius 4 ayat yang ke-10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Tibalah saatnya kita memberikan ungkapan syukur kita. Kita mau berikan persembahan kepada Tuhan dengan diiringi nas pembacaan dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan bersama lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, kita sekarang mau masuk ke dalam doa syafaat. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyi dulu. Tangannya ditaruh di belakang ya. Kita nyanyikan lagu Mana Jempol, Mana Jempol. Oke, 1, 2, 3. Mana jempol di sini, di sini. Apa kabar jempol? Baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Mana jari di sini, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja, dilipat. Berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih karena kami juga dapat kesempatan melayani Tuhan melalui persembahan yang kami bawa. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Kami juga mau berterima kasih atas kasih sayang-Mu kepada kami. Terima kasih untuk ayah dan ibu yang selalu mengajar kami untuk percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk guru sekolah minggu dan guru di sekolah yang selalu mengajarkan kami kebaikan.
Ya Tuhan, berkatilah mereka semua. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami selalu ingat kepada firman-Mu. Tolong kami untuk tetap taat beribadah dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak lupa berdoa juga untuk semua orang yang menderita karena virus corona. Tuhan kiranya menolong pemerintah dan tenaga kesehatan untuk dapat mengatasi penyakit ini. Tolonglah kami semua ya Tuhan, agar tetap sabar dan kuat menghadapi bencana virus corona. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Tapi sebelum menerima berkat Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu, Aku Anak Terang. Silakan berdiri. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Dengan tetap berdiri, mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 6 ayatnya yang ke-13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Pegang teguh firman-Nya adik-adik, dan mari menerima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, sekarang sekolah minggu kita sudah selesai. Selalu ingat ya adik-adik untuk tetap rajin berdoa, rajin membaca Alkitab.
Jangan lupa juga untuk makan makanan yang sehat. Banyak sayur dan buah, minum susu, rajin olahraga, dan jangan lupa kalau misalnya keluar rumah harus ingat pakai masker ya. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.